Alhamdulillahi ala ni'matih wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala irsyadih wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatih amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Malam ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berbuat ibadah kepada-Nya. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi topik pembahasan kita di kesempatan yang singkat ini adalah hukuk al-ijtimaiyah. Artinya hak-hak kemasyarakatan, atau bisa juga kita menerjemahkan hak-hak sosial keagamaan. Di dalam ajaran Islam, bahkan bukan hanya di dalam ajaran Islam, juga dalam pemahaman umum bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa hidup secara solo, hidup secara individu tanpa membutuhkan kepada orang lain. Itu tidak ada. Semua yang namanya manusia, ia membutuhkan kepada orang lain. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Ia maju, ia berkembang karena ada hubungannya dengan orang lain. Oleh yang demikian, Islam mengajarkan umatnya sebagai makhluk sosial dengan hak-hak sosial kemasyarakatan secara Islami. Paling sedikit ada 4 hak kemasyarakatan secara Islami. Yang pertama, hakut ta'zim, hak mengagungkan. Hak itu adalah hak hamba kepada Khaliqnya. Jadi hamba sebagai makhluk berhak, berkewajiban ta'zim kepada Khaliqnya. Maknanya hak hamba yang pertama beriman kepada Khaliqnya, dan yang kedua taat kepada Khaliqnya. Itu sudah masuk dalam kategori hakut ta'zim, hak mengagungkan dari hamba kepada Allah. Kemudian hakut ta'zim juga yaitu beriman kepada Rasulnya dan taat kepada Rasulnya. Kalau taat kepada Rasul semasa beliau masih di Mekah dan Madinah, berarti mematuhi semua amar, semua perintah yang disampaikan olehnya. Hari ini kita hidup sudah tidak lagi pada masa hidupnya Rasulullah.
maka hakut takdim kita adalah mengikuti sunnah yang diwariskan oleh beliau melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in, melalui para ulama sampai kepada kita. Itu hakut ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ada hak yang disebut dengan hakut takrim, hak memuliakan. Hak memuliakan ini ialah hak seorang anak memuliakan orang tuanya. Mana memuliakan orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, harus melebihi daripada orang tuanya yang telah menjaganya, merawatnya dari kecil sampai besar. Kalau seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, sama ukuran dengan nilai perawatan orang tuanya kepadanya, itu belum disebut berbuat baik. Apalagi kalau memang dibanding kebaikan orang tua kepada anak memang tidak bisa dibanding. Tapi minimal meskipun tidak bisa dibanding harus melebihi kebaikan anak kepada orang tuanya yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Dari ceramah kita sering mendengar, ya, dari pengajian kita juga sering mendengar, mengikuti ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada siapa ia berbuat baik? Rasulullah kan menjawab. Jawaban terakhirnya Rasulullah sampai 3 kali diulang, ibumu. Ditanya lagi, jawabannya ibumu. Kemudian yang terakhir masih beliau menjawab ibumu. Artinya yang ketiga beliau menjawab ibumu yang untuk ayahmu hanya sekali. Untuk ibumu 3 kali. Itu yang dimaksudkan harus melebihi kebaikan seorang anak kepada kedua orang tua. Yang pertama kepada ibunya, kemudian baru kepada orang tuanya. Itu hak at-takrim namanya. Jadi hak ta'zim kepada Allah dan Rasul, hak takrim yaitu kepada kedua orang tuanya dan kepada gurunya. Kepada gurunya, kalau kita kembali misalkan ke kitab kuning seperti dalam kitab Ta'lim Muta'allim misalnya. Di sana ada kalimat man ta'allamaka harfan fahuwa abuka fiddin. Barang siapa yang mengajarmu satu huruf yang bermanfaat dunia dan akhirat, itu sama seperti orang tuamu dalam agama. Artinya secara fisik, secara biologis, kedua orang tua kita itu orang tua kita, tapi dalam agama, orang tua kita dalam bagian agama adalah guru. Maka ada hukum, ada ajaran di dalam Islam untuk menghargai guru. Nah, apakah menghargai guru ada tata tertibnya di dalam ajaran Islam? Ya tentu ada. Kita bisa melihat misalnya bagaimana seorang Imam Asy-Syafi'i menghargai gurunya Imam Malik. Dalam konteks keilmuan bukan tidak boleh dan bukan tidak dibolehkan berbeda pandangan dengan guru. Boleh saja. Karena berbeda pandangan dengan guru, terutama dalam bab fikih, itu tidak mengurangi penghargaan, kemuliaan seorang murid kepada guru. Imam Asy-Syafi'i itu kalau dalam konteks fikih itu berbeda dengan Imam Malik hampir 100%. Tetapi Imam Asy-Syafi'i sangat memuliakan gurunya. Menunjukkan bahwa berbeda pendapat terutama dalam bab fikih tidak mengurangi rasa hormat kepada seorang guru.
Apalagi kita menganggap bahwa berbeda pandangan fikih dengan seorang guru dianggap murka. Tidak. Tetapi tentu berbeda itu bukan dalam konteks yang lain ya, dalam konteks fikih. Beda cara istidlal antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik itu tidak ada masalah. Maka tidak masuk dalam kategori murka. Tapi kalau sudah kita sampai mencaci, bukan hanya guru, orang biasa pun kita bisa bermasalah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak sosial kemasyarakatan di dalam Islam itu adalah hakut tauqir. Hakut tauqir itu ialah hak hormat dari yang kecil kepada yang besar, dari yang muda kepada yang tua. Nah, ini yang terasa sekali hari ini hilang. Dulu kita beberapa tahun kemarin itu, 5 tahun kemarin, masih mengatakan itu sudah pudar di Aceh. Tapi hari ini setelah 5 tahun, bahkan sudah 10 tahun berlalu, kita harus mengatakan ini sudah hilang di Aceh. Ya, kalau kita keluar dari masjid ini atau kalau kita lihat di kampung-kampung itu tidak ada lagi rasa taukir, rasa hormat yang dari bawah ke yang di atas, dari anak muda kepada orang tua, itu tidak ada lagi. Padahal ajaran Islam itu sangat tegas ya, sangat prioritas tentang masalah sosial kemasyarakatan itu. Misalnya Nabi SAW mengatakan, laisa minna man la yarham saghirana. Ya. Tidak termasuk golongan kami, tidak masuk ke dalam kategori umat Muhammad, ialah orang-orang yang tidak menghargai, menyayangi orang kecil. Wa ya'raf haqqa kabirina. Orang yang tidak mengakui hak orang yang lebih tua. Nah, jadi orang muda harus memberi penghormatan hakut taukir kepada yang lebih tua. Cuma sebagian ulama memberikan makna tua ini macam-macam. Ada tua ini benar-benar tua dari aspek usia. Ada juga yang dimaknai tua ini tua dari aspek ilmu. Tapi tidak ada masalah. Baik tua dari aspek usia, tua dari aspek ilmu, kedua-duanya Islam mengajarkan umatnya untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang yang lebih tua. Nah, ini dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, salasun la yastakhiffu minhum illa munafiq. Ada 3 perkara yang tidak dianggap remeh. 3 perkara itu kecuali oleh orang munafik. Dia orang munafik akan menganggap remeh 3 hal itu. Tapi umat Muhammad yang mukmin, ya, yang tidak munafik, tidak akan menganggap remeh 3 perkara itu. Apa-apa saja? Yang pertama, du syaibah fil Islam. Ini dikait fil Islam. Du syaibah ini orang yang sudah beruban. Nah, ini mungkin jarang terbahas ya secara spesifik di ceramah, di pengajian, di khutbah. Orang yang sudah beruban ini kan menunjukkan orang yang sudah lanjut usia. Nah, orang yang sudah lanjut usia, sudah beruban itu ada hakut taukir, hak hormat kepada orang yang sudah rambutnya beruban, karena itu menunjukkan usianya sudah lanjut. Disitulah ada pendapat ulama dalam fikih, kalau rambut kita sudah mulai beruban, itu kita sudah sampai pada tingkat kematangan yang penuh. Dan disitulah pendapat ulama, kalau kita sudah mulai beruban, uban itu jangan dicat. Kenapa? Karena uban itu adalah kehormatan bagi orang yang benar-benar sudah lanjut usia.
Beda orang yang beruban, ada 15 tahun sudah beruban. Itu beruban karena faktor genetik ataupun faktor penyakit. Tapi ini yang beruban, du syaibah yang dimaksud dalam hadis, ini benar-benar orang yang sudah usianya, masanya sudah beruban. Itu perlu diberikan penghormatan. Dan real sebenarnya kalau kita misalnya dalam masjid ini kalau kita lihat ya abu sudah lanjut usia pasti ada rambut yang beruban dan itu kan ada nilai lebih daripada kita yang masih muda yang belum sampai pada tahap rambut itu beruban. Nah, dulu sangat beda di Aceh ini. Jadi orang-orang ini segan sama orang yang sudah lanjut usia yang sudah beruban. Dan ini yang rasanya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Itu satu. Yang kedua, wadul ilmi. Orang yang punya ilmu, ilmuwan. Ketika disebut orang yang punya ilmu, ini bukan hanya orang yang punya ilmu agama. Tetapi ilmu lainnya yang mendukung ilmu agama itu juga orang yang mendapatkan penghormatan. Yang perlu dimuliakan. Kalau kita buka kitab misalkan kitab Turas I'anatul Talibin misalnya. Di sana dijelaskan wa yusannul qiyamu lahu kal alim. Di situ penjelasannya disunnahkan bangun untuk memberikan penghormatan kepada orang yang bawa Al-Qur'an. Sama disunnahkan kal alim kepada orang yang alim. Artinya kalau ada orang alim datang, disunnahkan bangun. Nah, makanya dalam hadis ini, wadu al-ilm, orang yang punya ilmu, ilmuwan. Misalnya, kita hari ini duduk di bawah cahaya lampu. Penemu lampu ini ilmuwan besar. Cuma saja kebetulan dia bukan muslim ya. Tapi kalau dia seorang muslim, kita perlu memberikan penghormatan ketika dia tiba. Karena kita telah dapat duduk ya di dalam cahaya, di bawah cahaya lampu yang ia temukan. Itu ilmuwan. Begitu pula dengan ilmuwan yang lain. Hari ini ada ilmuwan kesehatan. Ya, ada spesialis jantung. Hari ini banyak sekali orang yang masalah kronis dengan jantung. Jadi ada ilmuwan yang bisa memasang ring jantung. Kalau tidak, barangkali banyak sekali orang yang sudah lama tidak ada lagi bersama kita. Karena masalah jantung cukup banyak. Tapi karena ada ilmuwan yang seperti itu, mereka berhak kita berikan penghormatan. Perlu kita hormati. Nah, kalau di kampung kan, dulu orang yang dulu tapi Lebaran itu setelah bertemu dengan kedua orang tuanya, yang dituju siapa? Kan guru kan? Karena guru itu dianggap ilmuwan. Termasuk guru sekolah, guru matematik, guru IPA, guru IPS. Itu mereka berkunjung ke situ memberikan takzim kepada guru karena dianggap ilmuwan. Lalu kemudian bergeser. Lebaran orang hanya mengunjungi guru yang mengajarkan kitab Al-Quran. Yang selain itu dia dianggap ilmu. Padahal sama, Islam itu tidak membedakan, tidak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Karena ilmu itu murni sumbernya daripada Allah. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Misalnya orang-orang yang telah menemukan temuan terbaru itu, sebenarnya mereka mengkaji sumber dasarnya juga daripada Al-Quran dan hadis. Nah, misalnya dulu kita sampaikan di sini, ada ilmuwan yang mengkaji kenapa Islam mengharamkan emas bagi laki-laki dan dibolehkan emas itu bagi wanita. Ada apa sebenarnya? Lalu mereka melakukan kajian. Temuan mereka menjelaskan bahwa kenapa emas boleh dipakai oleh wanita, tidak oleh laki-laki. Karena pada laki-laki tidak ada zat di tubuhnya yang mampu menyangkal zat yang ada pada emas itu. Nah, yang ada pada wanita, maka pada wanitalah yang
halalkan emas itu tidak dihalalkan bagi laki-laki. Itu ditemukan oleh ilmuwan. Itu perlu diberikan penghargaan. Cuma saja kadang yang menemukan itu ilmuwannya bukan Muslim. Contoh lain misalnya Umar bin Khattab telah berdoa kepada Allah, ya, dan telah meletakkan sesuatu di Sungai Nil, sehingga air Sungai Nil itu tidak ada bakteri dia. Meskipun kadang-kadang warna itu kuning, ya, kalau kita sudah masukkan ke dalam botol itu putihnya sama seperti air aqua. Nah, orang-orang Mesir kebanyakan bahkan sampai pejabatnya itu minum air Nil itu tidak dimasak, langsung diminum mentah begitu. Nah, orang kan mempertanyakan kenapa air itu diminum mentah, apalagi dengan tabiat, dengan kebiasaan kita di Indonesia ini, kalau minum air mentah tak dimasak bisa-bisa sakit perut. Karena air kita. Tapi kalau air Nil tidak. Sehingga orang-orang itu, ilmuwan itu kan terpanggil dia untuk menggali itu. Ada apa sebenarnya? Dan ternyata setelah dikaji, waktu itu katanya ilmuwan dari Jerman menemukan memang dalam air Nil itu tidak mengandung bakteri sedikit pun. Nah, ini ilmuwan. Itu dzul ilmi kalau dalam hadis ini. Itu berhak kita berikan penghargaan dan penghormatan. Nah, yang ketiga, wa imamun muqsit, imam yang adil. Adil ini bukan imam yang bagi sama, ya. Kita sering menerjemahkan adil kan bagi sama. Kalau ada dana 1 triliun, berarti bagi 500 miliar per orang. Bagi 2, itu dianggap adil. Bukan itu yang dimaksudkan adil di sini. Adil dalam bab nikah lain maknanya. Adil dalam bab kepemimpinan lain maknanya. Adil dalam bab pelayanan lain maknanya. Ya. Kalau adil dalam bab kepemimpinan, ialah pemimpin yang mampu melayani rakyatnya sesuai dengan porsi rakyat. I'ta'u haqqin haqqah, berikanlah hak sesuai dengan porsinya. Jadi kalau rakyat butuh air 1 gelas, jangan dikasih 1 kulam. Itu bisa tenggelam. Jadi ini yang dimaksud dengan pemimpin yang adil. Atau yang lebih mudah dipahami, maksud wa imamun muqsit dalam hadis itu adalah imam yang ghairud zalim, imam yang tidak zalim, pemimpin yang tidak zalim. Salah satu ciri pemimpin yang tidak zalim, atau kalau dibalik pemimpin yang adil, adalah pemimpin yang disukai oleh rakyatnya. Kalau rakyatnya sudah membenci pemimpin itu tidak masuk lagi dalam kategori wa imamun muqsit, imam yang adil, tidak. Baik kepala lorong, geci, ini kalau kita masukkan kepala lorong, geci itu sebagai pemimpin. Nah, kalau disukai oleh orang-orang yang di lorong itu, disukai oleh orang yang di kampung itu, berarti ia tidak melakukan kezaliman, maka dapat disebut sebagai pemimpin yang adil. Kalau sudah mulai ditinggalkan, ya, rakyat tidak lagi menyukainya, itu ada sesuatu. Minimal dia sudah melakukan kezaliman, maka tidak boleh dikatakan pemimpin yang adil. Itu yang lebih mudah dipahami. Kalau ada yang bertanya bagaimana maksud pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, itu lebih mudah, singkat. Nah, Nabi SAW mengatakan kita ini baru adil, orang-orang yang dhaif layani. Padahal apa hubungannya sedikit pembahasan tambahan itu? Kata Rasulullah, iblaghuni du'afa'akum fa innama turdaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sampaikanlah kepadaku orang-orang yang lemah di antara kamu. Anda harus tahu, kata Rasulullah, Anda diberikan rezeki fa innama turdaqun. Anda masih diberikan rezeki. Diberikan rezeki ini misalnya kita masih bisa makan, ya, masih bisa tidur dengan nyaman, itu rezeki. Diberikan rezeki kepadamu itu watun saruna, dan kamu itu terbantu hari ini, ya, tidak diturunkan bala yang
seperti tsunami kemarin yang menghancurkan, yang menghapuskan. Kenapa? Wa tunsaruna bi du'afaikum. Anda terbantu itu karena ada orang-orang yang lemah. Nah, jadi orang yang lemah itu jangan kita berbuat zalim lagi kepada mereka. Itu yang mengundang bala. Dulu di sini kita pernah menyampaikan sebuah hadis kata Rasulullah, laula al-bahaim rata'at, wa laula al-atfalu rada'at, wa laula syuyukh raka'at, la subba alaikum adzab subba, kata Rasulullah. Andai kata di sekitarmu tidak ada lagi hewan yang masih melata itu, dan andai kata di sekitarmu tidak ada lagi terdengar bayi yang menangis, dan andai kata di sekitarmu tidak ada lagi orang-orang tua yang rukuk sujud, kata Rasulullah, la subba alaikum adzab subba, akan dituang azab kepada kita. Seakan-akan secara tidak langsung sesuai dengan hadis yang tadi, Rasulullah mengajarkan kita agar kita menjaga orang tua, menjaga orang lemah, menjaga anak-anak, menghargai binatang itu. Dulu kalau di daerah-daerah di kampung-kampung kan tak pegat putu tanya kan umi tiup putu di cemburung kan, munyo kendang putu di cemburung bangga ditanya. Padahal kita telah mengajarkan anak-anak untuk merampas hak hidup hewan. Yang hewan itu hidup di sekitar kita, mampu melindungi kita daripada bala Allah. Nah, ini kan blow budi angin, jatimak tupai lautan, jatimak ticem lautan. Apa salahnya mereka? Kalau misalkan kita buru untuk kita makan, itu lain masalah. Ini suka-suka beli senapan, blow budi angin, pegat panas, jak lautan, jak ganggu hewan-hewannya. Kadang-kadang kita tidak terasa hewan yang kita buru itu ternyata dia ada anak, ya, ada bayi-bayi kecilnya itu. Siapa yang memberi makannya? Ini sekarang sudah ada di media sosial, di YouTube, ya, dapat kita lihat. Kadang-kadang bayinya masih membutuhkan makanan dari induknya, dari ibunya, tapi kita sudah burunya. Bagaimana gambaran itu? Nah, ini barangkali yang menyebabkan kita atau menjadi faktor kita selalu ada bala daripada Allah, tidak terbebas daripada bala. Makanya yang perlu kita jaga, ini tambahan itu, perlu kita jaga atau perlu ada. Kalau tidak ada kita cari harus ada. Yang pertama di sekitar kita harus ada hewan. Makanya kalau di barat dengar orang cerita, di pusat kota Amerika saja di New York itu tupai itu dengan bebas dia. Ya, dengan bebas dia lari-lari itu. Tidak ada orang yang buru. Padahal mereka bukan Muslim. Nah, padahal ini ajaran Islam. Nah, ini yang terbalik kan. Nah, kemudian yang harus ada di sekitar kita kalau tidak ada kita cari, yaitu bayi-bayi yang masih menyusui. Nah, jadi kita tidak perlu marah ketika mendengar bayi yang menangis. Tapi bukan bawa ke masjid maksudnya. Bentuknya bahtaba ke dia mutujid mandum bayi-bayi ngai klik ngai groy dalam mutujid. Tinggal udah anjing temayang. Kanyan maksudji. Tapi di sekitar kita butuh ada bayi itu. Karena dengan itu Allah akan menahan balanya kepada kita kalau mau diturunkan bala. Dan yang ketiga adanya orang tua. Kalau tidak ada, bergaul dengan orang tua. Nah, kenapa? Karena kalau hewan itu tidak ada dosa pada hewan itu. Kalau di sekitar kita tidak ada orang yang berdosa, kita selamat. Anak-anak bayi yang menangis, mereka itu bukan mukallaf. Tidak ada dosa. Semakin banyak bayi di sekitar kita, berarti semakin banyak orang yang tidak berdosa di sekitar kita. Maka kita akan selamat daripada bala Allah. Semakin banyak orang tua. Kenapa orang tua? Dalam hadis, orang yang sudah diberikan umur panjang di atas 50 tahun, itu Allah telah memberikan pedoman kepadanya untuk balik ke akhirat. Orang yang sudah diberikan pedoman, dibuka pintu balik ke akhirat, hatinya tidak lagi kotor.
Kalau di sekitar kita banyak orang yang hatinya bersih, maka Allah akan menyelamatkan kita daripada bala. Ini sosial keagamaan yang diajarkan oleh Islam. Nah, yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah hakut tahsin. Apa itu hakut tahsin? Hak menyayangi anak-anak. Maksudnya hak menyayangi dari orang yang dewasa kepada anak-anak. Yang tadi dari anak-anak kepada orang dewasa. Nah, makanya Al-Quran dari awal menegaskan, ini sering kita baca, wala taqtulu auladakum min imlaq. Artinya jangan pernah kamu membunuh anakmu karena khawatir kelaparan. Allah telah menjamin rezeki masing-masing. Ini dasar, landasan. Tapi kalau diperluas, orang tua perlu berbuat baik juga kepada anak. Memang penjelasan dalam Al-Quran, yang paling cepat durhaka itu anak kepada orang tua. Betul. Karena itu dijelaskan Al-Quran, dijelaskan hadis. Tapi kalau anak itu sudah mukallaf. Tapi kalau anak itu masih kecil, orang tua terbalik yang durhaka pada anak-anak. Maka coba Bapak Ibu lihat di daerah itu, di masyarakat kita maksudnya, kalau orang tua yang sering membuat anak-anaknya tersakiti oleh tingkahnya, ayahnya, ibunya, coba lihat kehidupan ayah ibunya itu seperti apa. Kan itu ajaran Quran, ajaran sunnah seperti itu. Jadi kalau kita balik, betul Al-Quran mengajarkan, menyampaikan hadis, menyampaikan ke kita, kita bisa durhaka ke orang tua. Betul. Itu kalau kita sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak itu masih belum dewasa, apalagi masih bayi, itu orang tua yang durhaka sama anak-anak. Karena kenapa? Allah saja tidak mau hukum apa-apa kepada kanak-kanak. Diistilahkan dengan ghair mukallaf, kenapa kita pula yang menghukum anak-anak, kanak-kanak? Makanya kalau di tempat orang sampai usia sekolah anak-anak yang belum mukallaf itu kan diatur dengan undang-undang. Bawaannya tidak boleh lebih berat, dijaga fisiknya agar jangan mempengaruhi perkembangan fisiknya. Idanya akan pupu yang narayu bawa tahan umi kan, lenu di ibadah di rumah kula, iwar rumah kula di rumah lenu, kabungko umi. Taman SD, kapayah taparit satu lengrungi. Tapi tidak di tempat orang, diatur itu. Kenapa? Karena ada ajaran yang seperti itu. Anak-anak itu jangan terhambat perkembangan fisiknya. Kalau fisiknya tidak terhambat, maka akalnya pun dia akan berkembang dengan sehat. Nah, itanya tak pegah bak urang bak ceramah. Kau duduk siarnya udah pegah. Aklu salim fi jismi salim. Akal yang sehat, bak tubuh yang sehat. Apa yang sehat tubuh dari mana? Kata ajaran namanya. Apa yang sehat akal? Jadi kalau anak ingin kita nanti akalnya sehat, maka dari kecil kita perlu menjaga fisiknya juga sehat. Nah, Allah menyatakan selanjutnya Pak, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan wa iyyahum. Dan mereka juga kami yang memberikan rezeki. Walaupun orang tuanya itu wasilah, walaupun kita masyarakat itu wasilah untuk membesarkan anak-anak itu. Tapi rezeki mereka Allah telah menjaminnya. Rezeki itu kan ada yang rezeki sudah ada jaminan. Ada rezeki karena jaminan, ada rezeki karena usaha. Ada rezeki min haitsu la yahtasib. Misalnya ada orang yang tiba-tiba ikut kontes, ikut perlombaan, apakah dalam hal duniawi ataupun dalam hal ukhrawi, tiba-tiba dia mendapatkan hadiah miliaran, itu kan namanya rezeki yang min haitsu la yahtasib. Ada juga. Tapi yang harus kita ingat, semua makhluknya Allah telah dijamin rezekinya, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Hai juci dan nyo menyotamatnya mentong, baik tahu tha sapu juci, hamate tu. Nyantu
Tubah katanya dia tu. Hanang yang lain pelain. Mat ba ayat Allah belah babah ke rezeki. Je menampak. Iban menampak. Cara macam-macam. Nah yang tak elak ke bau urang. Nah yang ipu tabah le urang. Yang nama itu rezeki, kajaminan. Tapi punya inhan mentah untuk udip. Tapi punya perlu untuk berkembang harus usaha. Ha menang. Baik. Hakut tahsin. Kata Rasulullah, ya, di antara tahsin kepada anak-anak bukan hanya menjaga fisik, memberi pendidikan kepada anak-anak dengan pendidikan yang bagaimana kita maksudkan, yang sampai ia menjadi hamba yang bersyukur bukan yang kufur. Artinya cari tempat pendidikan yang bisa selamat akidahnya. Nah, sekarang banyak sekali pendidikan dan lembaga pendidikan yang kita ragu-ragu. Bukan hanya tajuk kena anumin akidah haji selamat Tuhan. Maka perlu. Kemudian di antara juga kita menyayangi anak-anak itu adalah selain memberikan pendidikan, pilih temannya. Nah, makanya dulu orang-orang tua itu dikawal anaknya. Jangan bergaul dengan si fulan. Jadi anaknya tahu dia berapa orang temannya. Karena temannya itu kan menjadi guru, menjadi pengaruh kepadanya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Antum mir'atu akhikum. Anda itu cermin kepada saudaramu. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang baik, meskipun kita orang jahat, tapi akan terpengaruh baik. Tapi kalau orang baik bergaul dengan orang jahat, pasti otomatis jahat. Kayak di sawah. Kalau kita tanam padi, ya rumput tetap tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi nggak tumbuh. Seperti itu. Makanya di antara hakut tahsin kepada anak-anak, cari anak-anak itu teman yang baik, yang mampu memperbaiki, membawa dirinya kepada yang lebih baik. Kalau dalam bahasa yang lain, la tusahibanna man la yanhaduka haluh wa la yadulluka ilallahi maqaluh. Jangan bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak memperbaikimu dan kata-katanya tidak membawamu ke jalan Allah. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 hak sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hakut ta'zim. Itu berhubungan dengan akidah dan ibadah kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, hakut takrim. Hak memuliakan orang tua dan juga guru. Yang ketiga, hakut tauqir. Dari orang yang besar kepada yang kecil. Dari orang tua kepada yang muda. Kemudian yang terakhir, hakut tahsin. Dari yang muda. Dari yang tua kepada yang muda. Kalau yang taukir, dari yang muda kepada yang tua. Maka dulu di kampung-kampung, kalau sudah datang orang tua sedang kita berkelahi, kita pasti berhenti. Kenapa? Menghormati orang yang lebih tua. Ini yang tidak ada lagi. Kalau itu masih kekal dalam masyarakat, rasanya masyarakat tidak seperti ini. Keadaan, lingkungan kita pasti kondusif dan nyaman. Baik, ini sebagai pengantar dulu bagi jamaah. Kalau masih ada waktu, dipersilakan untuk menanggapi dan juga kalau ada pertanyaan, disilakan. Terima kasih. Oh ya, kita masih ada 7 menit lagi. Alhamdulillah. Oh, turun lagi. 3 menit lagi ternyata. Mungkin kalau yang ingin bertanya bisa 1 pertanyaan. Silakan. Tuh. Oh, tidak ada ya. Ini sedikit kita tambah ya.
terkait dengan memuliakan orang yang lebih tua. Rasulullah menyatakan bahwa anna fi kibarikum barakah. Pada diri orang yang sudah tua itu ada keberkahan. Makanya anak-anak muda itu yang jiwanya stabil mandiri itu barangkali sering duduk bersama dengan orang-orang tua. Wa fi akabirikum al-barakah. Pada orang tua itu ada keberkahan. Apalagi orang tua yang selalu beribadah, rukuk sujud. Nah, jangan dicari orang tua yang masih sudah 70 tahun masih ada kaca botol minum di tangannya. Jangan dicari yang itu. Dicari orang tua yang rukuk sujud. Insya Allah itu hidupnya barakah. Dan sebaik-baik anak muda itu khairu syababikum man tashabbaha bi suyusikum. Sebaik-baik anak muda yang menyerupai dengan orang tua. Maksudnya yang selalu bersama dengan orang tua, tingkahnya tingkah stabil, tingkah orang tua. Tapi sebaliknya, wa syarru suyusikum man tashabbaha bi syababikum. Seburu-buru orang tua ialah orang tua yang menyerupai dengan anak muda. Kalau muda-mudi pakai celana ketat, lalu orang tua yang sudah berambut putih juga pakai celana ketat. Ini seburu-buru orang tua. Kalau dilihat anak muda itu pakai celana pendek, orang tua pun ikut pakai celana pendek. Kalau anak muda gowes pakai celana ketat, orang tua yang sudah beruban pun pakai celana ketat gowes dan singgah di kafe-kafe misalnya. Nah, itu seburuk-buruk orang tua. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian kita ini yang diberikan umur panjang sebenarnya itu bonus daripada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, setiap orang yang sudah melewati usia 40 tahun ke atas itu sudah pasti mengarah kepada kebaikan. Apalagi memasuki 50 dan seterusnya, itu pasti akan mengarah kepada kebaikan, akan menuju ke jalan akhirat. Makanya tadi sesuai dengan hadis yang pertama, wa fi akabirikum al-barakah. Pada orang tua itu ada keberkahan. Semoga kita dapat menghargai orang-orang yang lebih tua dari kita. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.